Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi pada pagi hari ini, tanggal 22 Agustus tahun 2021 bersama Kakak Angel. Ya, saat ini kakak mau menyapa adik-adik di rumah masing-masing. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes. Ya, kakak berharap kiranya adik-adik senantiasa sabar dan bersukacita dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Adik-adik harus percaya, walaupun kita semua beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan pasti hadir bersama kita, menyaksikan hati yang tulus dan setia kita pada saat beribadah kepada Tuhan. Ya, mari adik-adik, kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Yesus dalam rumahku. Pujian Yesus dalam rumahku. Ya adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan ini, kami boleh beribadah kepadamu di rumah masing-masing ya Tuhan. Sertailah ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal hingga berakhirnya, ajarlah kami untuk senantiasa hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Hati yang Gembira adalah Obat. Pujian Hati yang Gembira adalah Obat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita menyanyi lagu pujian sekali lagi melalui pujian Baca Kitab Suci. Pujian Baca Kitab Suci. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dengan baik. Kakak Yuni yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi,
Tuhan mampukan supaya bercerita hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, ya kita buka Alkitab dari Keluaran. Keluaran ada di Perjanjian Lama. Keluaran pasal 32. Pasal 32, dan hari ini kita akan membaca ayat yang pertama ya sampai ayat yang kedua. Ya. Pembacaannya ini Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20, namun kita akan baca saat ini ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua saja. Ya, sudah dapat ya? Keluaran pasal 32 ayat 1 dan 2. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah adik-adik pernah diminta oleh orang tua atau diminta oleh kakak atau ya diminta oleh seseorang misalnya untuk menjaga rumah? Pernah tidak? Ya, mungkin ya bagi yang tinggal sama orang tua, ya mungkin waktu itu orang tua kita ada urusan, misalnya ada acara, jadi orang tua harus pergi dan orang tua bilang, "Nak, kamu di rumah dulu ya." Nah, ada tidak yang pernah diminta oleh orang tua untuk jaga rumah? Ya, mungkin ada ya. Nah, waktu diminta untuk jaga rumah, ya biasanya orang tua akan memberi nasihat, ya memberikan perintah biasanya, ya, "Nak, ayah dan ibu mau keluar sebentar, jangan keluar rumah ya." Biasanya begitu ya. Jangan nyalakan kompor ya. Ya. Jadi biasanya ada perintah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau adik-adik misalnya diberikan perintah untuk selama orang tua pergi keluar, kita tidak boleh keluar juga, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik mendengar perintah orang tua? "Saya tidak boleh keluar. Tadi kan ayah dan ibu menyuruh saya untuk tinggal di rumah." Tidak, saya akan tetap menaati perintah orang tua. Ataukah kita, tidak apa-apa, kan ayah dan ibu tidak melihat. Tidak apa-apa, saya keluar sebentar. Itu berarti tidak taat, ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, cerita kita pada hari ini yang terambil dari dalam kitab Keluaran, ya, sama seperti kita yang pernah menunggu. Nah, dalam cerita kita ini, bangsa Israel pun pernah menunggu. Apa yang ditunggu oleh bangsa Israel? Ternyata bangsa Israel ini menunggu Musa. Loh, apa yang dilakukan Musa? Nah, masih ingat tidak adik-adik? Jadi Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Nah, pada waktu itu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung, ya. Di situ Tuhan mau memberikan hukum, mau memberikan perintah kepada Musa. Nah, Musa berada di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam. Nah, lama ya. Nah, waktu Musa tidak turun-turun dari gunung itu, bangsa Israel lalu mereka pergi kepada Harun, ya. Mereka pergi kepada Harun. Kemudian bangsa Israel bilang, "Mari, buatkanlah kami Allah. Karena Musa, ya, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Jadi bangsa Israel ini tidak sabar lagi menunggu kedatangan Musa kembali dari gunung itu. Mereka malah menyuruh Harun untuk membuatkan Allah bagi mereka, ya. Buatlah untuk kami Allah. Wah, Allah tidak bisa dibuat, ya. Iya. Bangsa Israel menyuruh Harun untuk membuat Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Harun? Harun bilang, "Lepaslah anting-antingmu." Mereka lepas, ya, anting-anting emas, ya. Kemudian Harun membuat anting-anting itu menjadi patung yang menyerupai, yang mirip dengan anak lembu. Ya, maka jadilah patung emas yang berbentuk yang mirip anak lembu emas. Waktu patung itu sudah jadi, orang-orang Israel merasa senang. Mereka merasa bahwa, wah, kita sudah punya Allah. Padahal tidak seperti itu, ya. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, ternyata tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Lalu Tuhan memberitahu Musa mengenai apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu menyuruh Musa untuk turun dari gunung. Nah, waktu Musa turun dari gunung, Musa melihat bahwa memang orang Israel sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Orang Israel menyembah kepada Allah. Musa marah, ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu Maha Kuasa, ya. Tuhan tidak berbentuk patung, ya. Orang Israel telah salah. Mereka mau membuat Allah di dalam pikiran mereka sendiri, membuat patung, menyembah patung itu. Padahal Allah tidak dapat dibuat karena Tuhanlah yang menciptakan kita, ya. Hanya Tuhan saja yang bisa disembah, bukan patung. Adik-adik yang terkasih, untuk zaman sekarang ini, ya, apa saja yang membuat hati kita jauh daripada Tuhan? Misalnya, kita sudah jarang lagi memikirkan Tuhan, kita sudah jarang lagi berdoa, kita sudah malas-malas lagi ikut sekolah minggu. Mungkin karena kita sudah terlalu capek habis main game tadi malam. Capek, sudah tidak bisa lagi berdoa. Tidak usah ibadah sekolah minggu online, ada film bagus yang ada di televisi. Hati-hati adik-adik, ya. Game, acara televisi yang membuat hati kita jauh daripada Tuhan, itu bisa saja menggantikan posisinya Tuhan dalam hati kita. Itu sama dengan kita menyembah selain Tuhan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar adik-adik, ya, bahwa hanya Tuhan saja yang bisa disembah, ya. Hanya Tuhan saja tempat kita berdoa, ya. Jadi supaya kita selalu dekat kepada Tuhan, nah, sebagai anak-anak ini kita harus rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, kita rajin baca Alkitab. Bagi yang sudah bisa membaca, kalau yang belum, ya sama-sama dengan orang tua
Ya, supaya apa? Kalau kita selalu berdoa, kalau kita selalu baca Alkitab, maka kita akan selalu ingat kepada Tuhan. Ya, supaya kita tidak menyembah hal-hal lain di luar Tuhan. Ya, walaupun kita masih kecil, tapi kita selalu menyembah kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus akan menolong adik-adik, menolong kakak, menolong kita semua untuk senantiasa hanya menyembah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kakak akan sampaikan untuk ayat hafalannya yang akan dikumpul batas sampai jam 12 siang nanti. Silahkan buka Alkitabnya masing-masing, terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 4. Kakak ulangi, Mazmur pasal 66 ayat 4 berbunyi demikian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Kakak ulangi, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Amin. Sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Untuk itu kakak mengajak kita meresponi firman Tuhan melalui pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui pujian bersyukur kepada Tuhan. Pujian bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar cerita Alkitab. Ya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk hanya menyembah Engkau sebagai Allah kami. Tolong kami untuk menaati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jagalah kami senantiasa di dalam aktivitas kami, baik ketika kami bermain, ketika kami belajar, ataupun di mana kami berada. Tuhan berkatilah, jagalah, berikan kesehatan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga kami. Kami berdoa juga
bagi Ibu Pendeta, Pak Pendeta, semua pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Presiden, pemimpin ya Tuhan yang ada di negara kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan juga untuk memerintah bangsa kami, supaya bangsa kami senantiasa aman ya Tuhan. Kami berdoa bagi permasalahan yang ada dalam bangsa kami dalam dunia ini, yaitu kami masih merasakan dampak dari virus corona Tuhan. Kami mohon Tuhan mengasihi kami, menolong kami untuk keluar dari permasalahan ini, dan biarlah kami nantinya boleh kembali bersama-sama beribadah kepada-Mu dalam gedung gereja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkatinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia itu hari Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya adik-adik, pada saat ini mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon berkat-Mu, kiranya Engkau akan senantiasa menjaga kami, melindungi kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, untuk senantiasa menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.